Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Allah jadikan urusan-urusan kita di dunia ini, apa-apa yang masalah, mendapatkan solusi yang terbaik. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan, melakukan yang terbaik dan memberikan yang lebih baik di dunia, sehingga nanti di akhirat biqadarillah Allah jadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan anugerah kebahagiaan untuk selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Saling mendoakan masalah ini, terlepas kita berbeda dengan siapapun, berbeda dalam hal apapun, dan sebesar apapun perbedaan itu. Kemudian bicara masalah DNA, saya ada usul ini kepada orang-orang yang sangat meyakini bahwa DNA itu adalah cara terbaik, cara paling akurat dan paling simpel untuk memastikan seseorang sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW atau bukan. Selama ini yang kita kenal mekanismenya tes DNA itu agak rumit. Agak rumitnya begini, karena kita mengandalkan family tree atau mungkin badan-badan tertentu ya, yang selevel family tree itu yang menangani orang-orang yang ingin tes DNA. Itu waktunya berbulan-bulan. Kita harus kirim ke sana, kita kirim sampel, terus berbulan-bulan kemudian baru akan ada kabar. Kita ini kan orang pribumi saya pribumi ya, bukan orang Yaman. Berkali-kali saya tegaskan, saya bukan orang Yaman ya, orang Madura asli. Kalau masalah wajah begini, ya ini mungkin kamera saja. Kalau aslinya akan persis seperti orang Madura. Ini efek kamera, efek cerah, efek hidung atau apa itu efek kamera saja. Aslinya nggak begitu ya. Kita itu tahu, seperti yang pernah dijelaskan oleh Ketua Naat ya, Kiai Haji Bendoro Ilzamuddin, bahwasanya tes DNA itu tidak diambil dari Rasulullah SAW, membantah Habib Bahar ketika mengatakan saya akan siap tes DNA kalau digali. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan seperti itu. Tidak perlu kita menggali makam Rasulullah SAW untuk mengetahui kode DNA-nya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tetapi diambilkan sampel dari orang-orang yang dinyatakan secara sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi perhatikan kronologisnya. Ini sudah pernah saya bahas. Jadi sampel acuan untuk merumuskan kode-kode Sayyidina Hasan seperti apa, Sayyidina Husain seperti apa, itu bukan diambil dari Rasulullah SAW. Tetapi diambil dari orang-orang yang dianggap paling sahih sebagai dzurriyyah mereka. Lalu dianggap paling sahih berdasarkan apa? Bukan berdasarkan DNA lagi. Jadi mereka dijadikan sampel bukan karena DNA-nya sama dengan DNA yang lain, enggak. Mereka ini sampelnya, patokannya itu. Yang pencatatannya paling sahih. Makanya selalu saya bilang, kalau kita menyadari dan tahu letak persoalannya, dari mana kode-kode DNA Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu diperoleh, yaitu dari orang-orang yang dianggap paling sahih, paling meyakinkan bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan ketetapan mereka paling sahih atau paling meyakinkan tentu bukan dengan cara tes DNA, tetapi dari kitab, dari pencatatan, entah dari manuskripnya, musyajjarnya, buku silsilahnya, konfirmasi ulama nasab dan sebagainya. Jadi harus ada dulu kelompok orang-orang yang paling diyakini sebagai dzurriyyah Rasulullah dan diambil DNA mereka sebagai acuan. Itu pun bukan dari yang awal-awal, yang ribuan tahun, yang ratusan tahun. Enggak, karena DNA-nya saja itu belum ratusan tahun adanya. Family tree itu belum ratusan tahun. Bahkan penemuan DNA juga belum ratusan tahun. Mesti sampelnya itu setelah DNA itu ditemukan, setelah ilmu tentang DNA ditemukan, setelah family tree dibangun, barulah orang-orang di masa itu yang diambil sampelnya. Atau orang-orang setelah itu. Yang entah dari kerajaan Yordan, kan tidak disebut sebetulnya. Siapa yang dijadikan sampelnya itu untuk merumuskan kode-kodenya. Nah, usulan saya begini. Itu kan rumit ya. Sementara di Indonesia ini, di pribumi kita ini, kita sudah ada meyakini kelompok-kelompok tertentu yang sudah pasti tidak diragukan sebagai dzurriyyah Wali Songo. Jadi pertama kita yakin Wali Songo ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Sebut misalnya Sunan Ampel. Kita yakin Sunan Ampel ini dzurriyyah Rasulullah SAW. Sunan Gunung Jati. Kita yakin Sunan Gunung Jati itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita berpolemik masalah Habib, nasabnya sah atau tidak sah itu. Semuanya sepakat bahwa Wali Songo itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Yang ada polemik misalnya Robito Alawiyah itu adalah pencatatan keturunan Wali Songo ini mereka tidak punya, sehingga mereka bilang tidak bisa mengesahkan. Bukan Wali Songonya tapi keturunannya.
Ya, mungkin walaupun memang ada versi lain yang Asmat Khon atau bukan, ya wallahu alam. Yang jelas sekarang itu sudah tidak ada yang mengingkari Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Kemudian dari Wali Songo ini, siapa keturunan Wali Songo yang tidak diragukan bahwa benar-benar keturunan Wali Songo? Artinya otomatis tidak diragukan bahwa benar-benar keturunan Rasulullah, kan begitu ya. Sebagaimana ada orang-orang tertentu di nakobah-nakobah daerah-daerah tertentu yang pencatatannya paling sahih sebagai keturunan Rasulullah. Di Indonesia ini juga ada orang-orang yang pencatatannya paling rapi sebagai keturunan Wali Songo, otomatis sebagai keturunan Rasulullah. Contohnya misalnya orang-orang di Kesultanan. Karena di Kesultanan itu, misalnya Maulana Hasanuddin ya, Kesultanan Banten, itu sudah suhroh, sudah semua orang sepakat bahwa yang namanya Kesultanan, yang menggantikan itu mesti keturunannya yang laki-laki. Jadi Maulana Hasanuddin tidak ada ikhtilaf, sudah ijma bahwa putra dari Sunan Gunung Jati. Yang sampai sekarang menjadi sultan, dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi, itu catatan yang paling sahih. Artinya sebetulnya mereka itu tidak perlu dites DNA, mereka ya. Untuk dipastikan sebagai dzurriyyah Rasulullah. Dengan cara dipastikan sebagai dzurriyyah Sunan Gunung Jati. Begitu juga misalnya di Cirebon. Di Cirebon itu kan kesultanan. Atau keraton ya, keraton Kanoman misalnya. Itu yang menjadi tertingginya di situ. Entah istilahnya menjadi raden atau menjadi apa. Itu mesti keturunan laki-lakinya. Ini ya, sudah diterima semua orang. Semua paham bahwa yang namanya menjadi sultan, yang namanya menjadi raden, menggantikan kepemimpinan, menjadi orang tertinggi di kesultanan atau di apa bahasanya keraton, itu mesti dari jalur laki-lakinya. Maka mereka inilah sudah paling sahih sebagai keturunan Wali Songo, jalur jalur entah Maulana Hasanuddin atau langsung yang Gunung Jati. Maka seharusnya mereka ini yang dijadikan sampel sebagai dzurriyyah Rasulullah di Indonesia. Nggak perlu lain kemana-mana. Maka kenapa bukan mereka saja yang dites dulu? Dan tesnya tidak perlu ke luar negeri, karena yang ditesnya orang sini. Kenapa nggak dites ke Cipto Mangunkusumo misalnya? Dan mereka hasil DNA-nya nanti yang akan dijadikan sebagai prototipe atau paduan, ya, atau sebagai apa namanya itu tolak ukur DNA dari Sunan Gunung Jati. Lalu kalau kita sudah yakin Sunan Gunung Jati keturunan Rasulullah, maka mereka ini yakin ya, harus kita yakini juga sebagai keturunan Rasulullah. Maka sampel DNA untuk ditetapkan sebagai keturunan Rasulullah cukup diambilkan dari keturunan Wali Songo. Nah, itu kan lebih enak seperti itu. Ya mungkin semoga orang-orang Keraton Kanoman atau Kesultanan Banten mendengar ini. Jadi silahkan tes DNA, lalu iklankan inilah kode DNA dari Sunan Gunung Jati, diambil dari keturunannya. Setelah kode DNA ini ada, muncul, maka siapapun yang mengaku keturunan Sunan Gunung Jati, tes DNA-nya sama nggak? Atau terverifikasi ada kemiripan nggak dengan DNA-nya keturunan Gunung Jati yang paling sahih? Kalau Sunan Ampel, ya mungkin pencatatan yang paling sahih, yang setara dengan kesultanan, wallahu alam, karena Sunan Ampel itu kan keturunan tidak menjadi semacam sultan, tidak menjadi keraton ya. Tapi mungkin ada, misalnya di Masjid Ampel Surabaya itu mungkin ada yang turun-temurun anaknya yang menjadi pemimpin agama di masjid itu terus sampai sekarang mungkin ada. Itu aja dijadikan sampel. Biar lebih bisa diakses dan lebih nasional, lebih pribumi. Tidak perlu kita kait-kaitkan dengan orang lain. Walaupun nanti misalnya ternyata kode DNA-nya ini kok tidak sama. Misalnya kok yang muncul huruf O misalnya ya, kok bukan J1 atau J2. Nah itu nanti kan bisa didiskusikan. Mungkin misal hologramnya tidak sama, tetapi mungkin apa NSP-nya atau saya nggak tahu paham ya, nggak paham persis ya. Artinya nanti ini dianggap ini nanti dibandingkan masih bisa nggak sama dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi itu, atau dengan kode Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Kalau tidak sama ya masalah sebetulnya. Menjadi pertanyaan kepada kita, ini sudah orang paling sahih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ini orang paling sahih keturunan dari Maulana Hasanuddin. Ini dijadikan sampel. Kok tidak sama dengan yang atas? Ya semoga sama. Maka untuk tahu itu, ya harus dites ya. Jadi cukuplah kita samplingnya itu kepada yang paling dekat saja. Nggak usah yang jauh-jauh ya. Semoga ini masuk akal ya untuk dipertimbangkan. Biar nanti kita punya sampel sendiri dan bahkan akses tesnya juga tidak perlu ke family tree kemana. Cukup kita yang sampelnya ada di Indonesia. Kecuali kita masih ragu kalau Sunan Gunung Jati itu keturunan Rasulullah ya. Kita kan sudah yakin. Atau kecuali kita ragu kalau keturunan Sunan Gunung Jati yang ada di Kesultanan Cirebon, Banten atau di Keraton Cirebon itu bukan keturunan aslinya ya. Wallahu a'lam. Kalau sepertinya mayoritas masyarakat yakin.
Kalau saya pribadi yakin itu mestilah keturunannya. Kalau bukan keturunannya tidak bisa dia ada di kesultanan. Itu usulan yang menarik ya. Semoga bisa dipertimbangkan. Allahumma hadina hada sabil. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.